Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita, bahkan seluruh anggota keluarga kita, untuk mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Karena itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam kerendahan hati dan penuh syukur kepada-Nya. Mari kita berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dari Gita Bakti nomor 2 bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hidup kami diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam litani pujian dari Mazmur 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Kita baca secara berbalasan di bawah perikop doa pada malam hari. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari memuji Tuhan dari Gita Bakti 62 bait pertama dan baitnya yang kelima. Dalam cahaya
Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Allah yang Maha Kasih dalam hidup kami, dan Engkau yang berjanji untuk selalu ada bersama dengan kami melewati setiap musim kehidupan. Dan biarlah lewat pembacaan sabda Tuhan yang sebentar kami akan baca dan renungkan bersama, di dalamnya kami semakin memiliki iman yang tanpa batas kepadamu, walaupun banyak sekali tantangan dan pergumulan hidup di dalamnya. Pakailah hamba untuk menjadi alat-Mu, pewarta sabda di tengah-tengah umat kesayangan-Mu saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan membaca firman-Nya yang diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Kita akan membacanya berbalasan. Saya akan mengawali bagi kita sekalian. LAI memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Malam hari ini kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Di tahun 2021 inilah ibadah keluarga yang perdana dapat dikatakan dimulai di sepanjang tahun pelayanan kita. Dan ini boleh kita alami semata-mata karena kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ibadah keluarga perdana ini kita diajak untuk melihat kisah disembuhkannya anak perempuan dari seorang Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja di kitab-kitab Injil kita melihat, terutama juga di dalam penulisan Injil Matius ini,
bahwa perjalanan pelayanan Tuhan Yesus itu tidak hanya di satu tempat saja, ya. Catatan Injil Matius sangat detail di sana menceritakan bahwa Yesus dan para muridnya berkeliling, ya. Berkeliling ke banyak wilayah untuk melakukan pengajaran-pengajaran, bahkan juga penyembuhan-penyembuhan. Nah, di dalamnya pun dikisahkan bahwa pengajaran Yesus tidak hanya melulu dilakukan hanya di dalam bait Allah, tetapi juga secara kontekstual, bisa dilakukan di atas sebuah perahu mungkin, atau juga di atas bukit dan tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk Tuhan Yesus ajarkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus dan para muridnya itu mengajar bukan hanya di satu daerah saja, ya, yaitu khususnya tidak hanya di daerah orang-orang Yahudi saja, maka tidak heran kalau terjadi kisah yang Bapak Ibu Saudara dan saya baca bersama. Ketika ternyata di ayat 21, saya akan baca kembali bagi kita. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, menyingkir dari situ tentu saja ini ada hubungannya dengan pasal sebelumnya, yaitu ketika Yesus dan para muridnya dari daerah yang bernama Genesaret. Itu ada di Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-34. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari Genesaret inilah maka Tuhan Yesus berjalan dengan para murid ke Sidon dan Tirus. Nah, tentu saja di sana sangat jelas bahwa bukan merupakan wilayah orang-orang Yahudi. Nah, ada seorang ibu, ya, yang memiliki pergumulan yang sangat pelik, yaitu ketika anaknya kerasukan setan, dan mungkin sudah banyak sekali cara yang dia tempuh begitu untuk membuat anaknya ini sembuh, namun tidak juga berhasil. Nah, dan ketika ia mendengar, ya, bahwa Yesus dan para murid akan datang melewati daerah tempat tinggal dia, maka dia berusaha untuk mendekati Yesus. Mari kita lihat di ayat 22. Di sana dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Pernyataan ini sangat aneh kedengarannya. Mengapa dikatakan aneh? Karena justru dia yang seorang Kanaan notabene, namun dia mengatakan bahwa ya Tuhan, anak Daud. Padahal banyak sekali orang yang non-Yahudi tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan memiliki kuasa yang besar. Namun hal ini tidak terjadi pada pernyataan atau sikap iman seorang perempuan Kanaan ini. Di sana mengindikasikan bahwa dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan ia tahu bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Raja Daud, yaitu Raja Israel yang termasyhur. Nah, ini kan agak sedikit aneh begitu ya, dalam tanda kutip, orang Kanaan tapi kok mengakui Tuhan yang adalah keturunan Raja Israel yang termasyhur itu. Nah, hal itu ia katakan bahwa semata-mata sebagai refleksi keyakinannya, iman yang besar yang dimiliki oleh seorang Kanaan yang sangat berbeda dengan keyakinan orang-orang non-Yahudi saat itu. Dan bahkan ada hal yang menarik yang dilakukan Yesus, bahwa ternyata di ayat 23 Yesus tidak menanggapinya, ya. Dan itu yang akhirnya membuat para murid kebisingan gitu ya. Bahkan di sana dikatakan murid-murid meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi
ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Karena memang anak perempuan dari seorang perempuan Kanaan itu yang kerasukan setan itu memang mengacau begitu ya. Nah, lagi-lagi di ayat 24 sikap atau bahkan perkataan Yesus ini mau mengatakan bahwa semata-mata Tuhan Yesus tidak mau melakukan sesuatu begitu ya. Terkesannya seperti itu. Mari kita baca di ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa ternyata memang maksud dari perkataan ini adalah bahwa Yesus datang bagi umat Israel yang penuh dengan dosa. Berarti kan dalam hal ini mau mengatakan bahwa engkau itu tidak masuk hitungan, gitu ya. Namun tetap karena refleksi dari seorang perempuan ini ya, iman yang terlalu besar dan dalam itu yang akhirnya membuat dia tetap kekeh ya di ayat 25, Tuhan tolonglah aku. Bahkan dia mendekat dan menyembah. Ada penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Meminta belas kasihan dan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melihat sikap ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita baca bersama di ayat 26, 23. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus mau mengingatkan ya, dengan tetap sikapnya yang pertama ya, bahwa memang Yesus tidak mau menghiraukan apa yang diminta oleh perempuan Kanaan ini. Perkataan yang mungkin bagi kita kok kasar betul ya, begitu ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mau menekankan kembali bahwa dirinya datang pertama-tama khusus untuk orang-orang Yahudi yang belum percaya atau orang yang berdosa. Nah, namun lagi-lagi kita melihat sikap iman yang luar biasa yang bisa dikatakan iman tanpa batas atau borderless ya. Di ayat 27 saya akan baca bagi kita. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mengatakan bahwa dia mengerti memang dia ini bukan orang Yahudi dan mungkin tidak masuk hitungan dalam karya penyelamatan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika ia bilang ya, dia mengaku dia percaya kepada Yesus dan dia yakin bahwa pada akhirnya nanti dia juga akan diterima oleh Yesus. Meskipun tadi dikatakan istilah kasarnya adalah apa? Hanya makan remah-remah dari roti yang untuk anak-anak itu. Tapi kan rotinya sama ya, remah-remah berarti mungkin jatuh begitu di bawah meja dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terakhir di ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari awal sampai akhir kita melihat betapa iman seorang perempuan Kanaan ini merupakan iman yang tanpa batas. Sudah berapa kali ditolak Tuhan Yesus, bahkan juga sikap diamnya di awal. Bahkan juga para murid bilang, sudahlah Tuhan suruh dia pergi. Soalnya dia sudah berteriak-teriak mengganggu begitu ya situasi yang ada saat itu. Bahkan juga Yesus mengatakan hal perumpamaan tentang roti tadi ya. Bagaimana mungkin roti yang disediakan bagi anak-anak itu dan melemparkannya kepada anjing. Agak kasar. Tetapi tetap perempuan Kanaan ini memiliki iman yang besar. Dan akhirnya di ayat 28 Yesus
memberikan atau menyatakan kasihnya dan mujizatnya untuk anak yang dikasihinya dengan perkataan, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita saat ini, khususnya di masa-masa pandemi, banyak hal ya, perubahan-perubahan yang kita sendiri rasakan begitu ya. Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada saat ini. Mungkin secara manusiawi kita berontak begitu ya. Dan kita tak tahu sampai kapan hal ini akan terjadi. Bahkan lewat artikel yang baru saja tadi saya sempat melihat bahwa ternyata ada seorang ahli ya, tim kesehatan, seorang dokter, profesor bahkan, dia mengatakan paling tidak ini ada prediksi 4 tahun ke depan kita masih akan menggunakan masker ya, dalam sebuah perjalanan kehidupan kita ya. 4 tahun ke depan, bukan waktu yang singkat, tapi ini memang lagi-lagi hanyalah sekedar prediksi. Namun dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lihat saja ketika kita ya untuk bekerja juga banyak sekali yang terkena dampak begitu ya. Ada yang puji Tuhan masih bisa juga bekerja, namun itu juga harus dari rumah mungkin sesekali. Bahkan anak-anak kita yang mungkin sampai saat ini mereka bingung, kapan Pak aku kembali bersekolah, karena memang mungkin sekolah tatap muka dengan daring pastilah berbeda, dan itu namun anak-anak kita harus menyesuaikan dirinya dengan situasi yang ada. Bahkan sampai saat ini kita pun beribadah, ibadah keluarga masih kita lakukan via online lewat kanal YouTube. Padahal biasanya kita bisa melakukannya di rumah-rumah tangga yang ada di keempat sektor. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, termasuk gereja. Saat ini kita pun juga dituntut untuk beradaptasi dengan apa kondisi yang ada saat ini. Namun ketika gereja saat ini malah justru melakukannya via virtual ya, daring lewat YouTube ataupun Facebook Live, hal ini malah menjadi satu kekuatan. Artinya kehadiran Yesus ini, kehadiran gereja adalah gereja yang borderless, tanpa batas. Kita tidak hanya dibatasi dengan tembok ini, tetapi siapapun, kapanpun itu juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Otomatis dari sisi lain ini merupakan nilai plus ya, hal yang positif, yaitu ketika gereja ini hadir tanpa batas, tanpa cuma dibatasi dengan tembok bangunan gedung gereja yang terlihat ini ya. Siapapun jemaat Tuhan dimanapun berada, dia tetap bisa mengikuti ibadah yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman yang tanpa batas yang ditunjukkan oleh seorang perempuan Kanaan ini juga harusnya menjadi contoh teladan bagi kita semua. Di saat ini banyak sekali pergumulan yang ingin dapat kita atasi. Nah, belajar dari perempuan Kanaan tadi, sudah ditolak, didiamkan begitu ya, bahkan dikasari begitu ya. Tetap dia memiliki iman yang teguh. Nah, mari kita membawa seluruh pergumulan hidup yang kita miliki kepada Tuhan, seperti iman yang tanpa batas yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Kapan Tuhan jawab? Yaitu hanya Dia yang berhak menentukannya. Hanya tetap kita berserah dan juga beriman tanpa batas. Dan kita yakin bahwa saatnya nanti tiba, kita akan dipulihkan dan mendapat pertolongan yang juga tanpa batas. Selamat menjalankan kehidupan bersama dengan Yesus. Kita tetap harus bersyukur atas semua yang Tuhan izinkan terjadi. Yakin dan percayalah itu akan mendewasakan kita, bahkan juga membuat kita semakin dekat kepadanya. Dia akan memakai semua orang
dengan caranya, dengan mungkin kita tidak terpikir ya, untuk menyelamatkan kita, dan pertolongannya ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur memiliki Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu memegang tangan kami di saat kami lemah, di saat kami takut, dan di saat kesusahan kami. Bahkan janji-Mu yang selalu manis bunyinya, ketika Engkau berjanji untuk tidak akan meninggalkan kami dan terus beserta. Kami bersyukur. Lewat kisah disembuhkannya anak perempuan dari seorang perempuan Kanaan dalam Injil Matius 15 ini, kami belajar untuk dapat memiliki iman yang tanpa batas di dalam mengarungi kehidupan kami. Walaupun banyak sekali tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang kami alami,
Kiranya itu tidak melunturkan iman kami dan juga tidak membuat kami justru undur dari hadirat-Mu. Namun seperti halnya sikap iman yang ditunjukkan oleh seorang perempuan Kanaan ini, kami justru akan mendekat kepadamu dan selalu mau terus menyembah Engkau dan juga meletakkan seluruh pergumulan kami di bawah kaki salib-Mu. Karena kami yakin dan percaya saatnya nanti tiba, Engkau akan memulihkan kami dan juga memberikan kami jalan keluar serta keselamatan yang daripadamu saja. Mengenai waktu yang ada, kami semua menyerahkannya kepadamu ya Tuhan. Biarlah juga lewat peristiwa-peristiwa kehidupan ini, pergumulan-pergumulan kehidupan ini, kami semakin dibentuk menjadi pribadi yang sesuai dengan karakter dan citra diri Kristus. Biarlah juga lewat pembacaan sabda ini, kami semakin diteguhkan dan juga mengandalkan kekuatan-Mu di seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah firman yang ditabur tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar kami aplikasikan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa Surgawi, saat ini kami juga menyerahkan seluruh para hamba-Mu yang melayani Tuhan dan jemaat dalam ibadah keluarga perdana di tahun 2021 ini. Hamba-Mu Penatua Nursia Purba Panjaitan sebagai pelayan liturgos, Diaken Bobby Sitompul sebagai pemain musik, dan Ibu Karlin Oro sebagai kantoria, serta Saudara Calvin sebagai petugas multimedia. Kiranya Tuhan juga yang memakai para hamba-Mu ini untuk setia dalam melayani Tuhan dan jemaat lewat setiap talenta yang Tuhan percayakan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat keberadaan kehidupan kami sekalian. Dan jerih payah dari para hamba-Mu ini tidak akan sia-sia dan mendatangkan segala berkat sukacita. Memberkati juga seluruh umat Tuhan yang saat ini turut ambil bagian dalam peribadahan ibadah keluarga rutin Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban, dari sektor pelayanan 1 hingga 4 dan para simpatisan. Kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan kami sekalian untuk hidup taat kepadamu, hidup benar di mata Tuhan, dan senantiasa hidup mau menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Dimanapun Tuhan utus kami memberlakukan firman-Mu, dan kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Biar juga lewat setiap doa-doa yang disampaikan oleh umat-Mu, Tuhan berkenan untuk mendengar, dan Tuhan yang mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk rangkaian kegiatan di dalam sepekan ini, mulai dari ibadah keluarga, ibadah pelkat, dan juga ibadah hari Minggu di minggu yang akan datang. Seluruh persiapan yang ada, baik pelayan firman, pelayan liturgos, dan semua orang yang akan mengambil bagian di dalamnya, Tuhanlah yang campur tangan. Biarlah juga lewat segala peribadahan yang akan kami bersama lakukan, itu semua dapat membuat kami semakin hidup takut akan Engkau dan hidup dekat dengan Engkau. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh program kerja di tahun anggaran 2021 ini yang akan juga berlangsung. Biar Tuhan juga yang memampukan kami untuk dapat menjalankannya sesuai dengan hikmat-Mu. Begitu juga dengan seluruh para presbiter, PAMJ, BPPJ, unit-unit misioner yang di dalamnya pengurus pelkat, komisi-komisi, dan panitia. Kiranya Tuhan juga yang memberkati sehingga semuanya boleh Engkau pakai menjadi hamba Tuhan yang setia. Apapun pergumulan pelayanan yang kami hadapi,
kami tetap konsisten dan membawa diri kami di jalan yang benar, menjadi contoh yang baik untuk kemudian kami juga dapat berjalan bersama-sama, memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit dan dalam pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Begitu juga umat-Mu yang bergumul dalam masalah perekonomian, rumah tangga, bahkan juga pekerjaan, pasangan hidup, dan hal-hal yang lain. Engkau juga sendiri yang melihat dan memulihkan seluruh pergumulan hidup mereka. Dan kami yakin dan percaya semua indah pada waktunya. Begitu juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini bersuka cita. Mereka yang bersyukur akan penambahan usia, baik usia perkawinan maupun pribadi. Kiranya Tuhan juga menambahkan segala hal yang terbaik untuk kehidupan mereka. Dan mereka menyadari bahwa ini semua bukan karena hebat dan kuat mereka, tapi semata-mata karena pemberian Tuhan. Oleh sebab itu tak lupa mereka mengucap syukur dengan menjalani kehidupan ini dengan memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami, di mana wabah virus COVID-19 ini juga semakin meningkat, khususnya di daerah kami Tanjung Uban. Kiranya Tuhan juga yang membuat kami sekalian warga masyarakat semakin sadar untuk tetap memegang protokol kesehatan dengan ketat, menjalankannya sesuai dengan petunjuk para pemerintah dan aparat, sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa juga untuk seluruh para tenaga medis yang saat ini Kau pakai untuk merawat pasien dimanapun berada. Kami memohon Tuhan beri mereka semangat, beri mereka kekuatan, bahkan beri mereka juga kesehatan yang sempurna, sehingga mereka juga boleh menjadi tim garda terdepan yang menjadi pelayan masyarakat dengan segala hal yang terbaik yang mereka miliki. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita pasca bencana alam yang terjadi. Biar Tuhan juga yang mau memberkati dan memakai kami, khususnya gereja-Mu ini, untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang menderita pasca bencana alam. Begitu juga kami menyerahkan persatuan dan kerukunan umat beragama di negeri kami. Kondisi perekonomian di Indonesia ini, kami mohon Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Terutama juga dalam masa pandemi ini banyak sekali yang terkena dampak. Kiranya Engkau memberi kami hikmat sehingga kami boleh memikirkan yang terbaik untuk dapat terus bertahan dari hari ke hari, dan itu semua karena kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk para pemimpin Majelis Sinode kami yang ke-20, BP Mupel Kepulauan Riau, dan seluruh para pemimpin-pemimpin gerejawi kami. Kiranya Tuhan juga mau memberkati dan beri mereka hikmat marifat, sehingga dalam kepemimpinan yang ada banyak orang terberkati dan keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Kami memohon segala pengampunan-Mu Tuhan atas salah dan dosa kami, sehingga kami sekalian dilayakkan untuk menaikkan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan, mari kita muliakan nama Tuhan dari Gita Bakti 81 baitnya yang pertama, kemudian saatnya memberikan persembahan, lalu dilanjutkan dengan baitnya yang ketiga. Jemaat sekalian, mari kita berdiri, mari kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, kami mohon perhatiannya untuk mendengarkan sariwarta ibadah keluarga 27 Januari 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sariwarta ini. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Ibu Pendeta Rorodia Kusumawati Roni, SSI Teol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Berikut
kami juga mengucapkan terima kasih bagi diaken penatua, pemain musik dan kantoria yang bertugas pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang kedua, informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban tanggal 31 Januari 2021, waktu pukul 9 WIB diikuti oleh jemaat sektor pelayanan 2, jemaat sektor pelayanan 4, dan jemaat simpatisan. Pukul 15 WIB diikuti oleh jemaat sektor pelayanan 1 dan jemaat sektor pelayanan 3. Yang ketiga, pengumpulan persembahan. Diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing, persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu, saudara-saudari telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Yang keempat, berikut himbauan dari Majelis Sinode GPIB. Diberitahukan kepada seluruh jemaat, kiranya kita sekalian dapat menyaksikan renungan penayangan Morning Call dan Night Call GPIB setiap pagi pukul 5 WIB dan malam pukul 20 WIB melalui channel YouTube GPIB Indonesia. Guna memudahkan jemaat menyimak acaranya setiap hari, mohon jemaat lakukan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar bisa mendapatkan update acaranya. Demikian disampaikan, Tuhan memberkati. Demikianlah sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Walau tak
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah keluarga selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.